Salam semangat pagi. Saya ingin juga berbagi dengan Anda hari ini hal yang saya syukuri ketika mengenang masa-masa kecil saat itu kira-kira usia kelas 1 SMP. Di mana di hari libur, kami bertiga, saya, ibu saya beserta adik saya perempuan, kami pergi ke pusat perbelanjaan di daerah Cimahi. Kira-kira membeli perlengkapan keperluan yang kami perlukan di sekolah. Lalu ketika sudah selesai belanja, saya harus memegang tangan adik saya yang perempuan. Saya dengan adik saya itu beda jauh usia sekitar 6 tahun. Jadi cukup jauh jaraknya. Karena ibu saya membawa belanjaan di kedua tangannya. Jadi saya bertugas untuk menjaga adik saya. Jadi saya pegang erat tangannya. Di daerah Cimahi itu pertokoan begitu banyak. Jadi di tengahnya jalan raya, di kiri dan kanan sepanjang jalan lurus itu adalah pertokoan. Dan seringkali ada mobil-mobil angkot yang melintas. Nah, saya memegang erat adik saya saat itu sudah mulai gelap. Lalu adik saya ini yang masih kecil, mungkin sekitar 6 tahun saat itu, tiba-tiba di saat kami mau menyeberang, dia menyeberang duluan dan melepas genggaman tangan saya. Karena dia ingin cepat-cepat menyeberang. Tapi masalahnya ketika dia menyeberang mendadak, tiba-tiba melintaslah mobil tabung. Dulu PW Tap ya, mobil bentuk tabung, dan menabrak adik saya yang masih kecil itu. Saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa ketika dia ditabrak oleh mobil tabung, maka dia pun terlempar melayang dan berputar-putar, lalu akhirnya jatuh di tanah aspal. Saya kaget, saya langsung kejar adik saya yang terjatuh di aspal, ibu saya pun langsung mengejar, dan kami melihat dia sudah berdarah-darah di mulutnya, karena mulutnya duluan jatuh mendarat di aspal. Saya langsung menangis saat itu, tapi karena saya ini melankolis ya, menangis tapi tidak teriak-teriak, cuma memang air mata mengucur terus. Lalu puji Tuhan kami pun dibawa oleh mobil yang menabrak itu langsung ke rumah sakit terdekat. Di sana ibu saya langsung menghubungi ayah saya yang sementara bekerja untuk datang melihat keadaan. Dan dari dokter analisa menyampaikan bahwa adik saya harus dilakukan pengobatan di daerah mulutnya, baik itu gigi yang harus terpaksa dicabut ataupun daerah yang perlu diperbaiki. Lalu sambil saya terus menangis, saya melihat adik saya tenang saja di atas tempat tidur pasien. Saya bilang, apa nggak sakit? Enggak kok, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Padahal saya yang histeris, dia saja sebagai pasien tenang-tenang saja. Puji Tuhan dia dapat dirawat dengan baik dan saya bersyukur sekali adik saya tidak trauma untuk hal itu dan saya pun semakin berhati-hati dalam menjaga adik saya. Setelah kejadian itu, ketika kami sudah semakin besar dan dapat mengendarai kendaraan, kami pun semakin berhati-hati agar tetap waspada saat berkendara. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan di mana kami baik-baik saja, nyawa adik saya pun masih dapat tertolong. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 27 Mei dengan judul Kita harus sempurna sebagaimana Kristus adalah sempurna. Ayat intinya tertulis di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Penjelasannya, Juru selamat kita mengambil hubungan manusia yang sejati sebagai anak Allah. Kita adalah putra dan putri Allah. Supaya kita dapat mengetahui bagaimana kita sendiri bertindak sesuai dengan keadaan, kita harus ikut kemana Kristus memimpin jalan kita. Selama 30 tahun, ia menghidupkan kehidupan seorang manusia yang sempurna, memenuhi standar kesempurnaan yang tertinggi. Pekerjaan kita ialah memperoleh dalam lingkungan kegiatan kita kesempurnaan yang diperoleh Kristus dalam hidupnya di dunia ini pada setiap tahap pengembangan tabiat. Untuk maju tanpa tersandung, kita harus punya jaminan bahwa tangan yang maha kuasa menguatkan kita dan pengasihan yang tak terhingga ditunjukkan pada kita kalau kita jatuh. Allah setiap saat dapat mendengar seruan kita meminta bantuan.
adalah pikiran yang suci bila menyingkirkan suatu pikiran yang selalu bercokol di dalam hati, kegagalan untuk melaksanakan suatu resolusi yang baik, pembentukan suatu kebiasaan yang salah, karena boleh berakibat bukan saja dalam kebinasaan kita sendiri, melainkan kebinasaan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan pada kita. Keselamatan kita satu-satunya ialah mengikut jejak kaki Yesus, mengharap pada perlindungan semata-mata kepadanya yang berkata, "Ikutlah aku." Doa kita yang tetap seharusnya, biarlah langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Setiap kesanggupan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita harus diperkembangkan sampai ke taraf kesempurnaan yang paling tinggi, supaya kita sanggup berbuat kebajikan yang terbesar yang kita sanggup lakukan. Agar dapat menyucikan dan memperhalus tabiat kita, maka kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang akan menyanggupkan kita melihat dan memperbaiki kecurangan-kecurangan kita dan memperkembangkan apa yang baik di dalam tabiat kita. Anak Allah tidak mempunyai kesalahan. Kita harus bertujuan mencapai kesempurnaannya dan mengatasi seperti Dia mengatasi jika kita ingin mempunyai tempat duduk di sebelah kanannya. Aplikasi baik kita hari ini, Tuhan mengajak kita agar hidup kita sempurna sebagaimana Yesus adalah sempurna. Karena memang segala hal yang kita lalui itu adalah keputusan kita, hasil pilihan kita. Jadi memang firman Tuhan yang menyampaikan bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Contohnya, jika kita bandingkan antara orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak sama sekali kita kenal. Jika orang yang tidak pernah kita kenal, bahkan tidak pernah kita temui, lalu tiba-tiba orang itu menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati. Misalnya, kamu jelek. Apa pilihan kita? Pada umumnya kita akan cuek saja atas ungkapan dari orang yang tidak kita kenal itu. Tidak usah ambil pusing, ya kan? Itu pilihan kita. Tapi apa jadinya jika orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak kita berikan bantuan, lalu orang itu menyampaikan kalimat yang sama. Kamu jelek. Itu pasti kita langsung memilih untuk merasa dendam pada orang itu, merasa benci pada orang itu. Apa bedanya? Sama-sama pilihan kita. Yang berbeda adalah bagaimana kita bereaksi kepada orang yang satu dan yang lainnya. Itulah mengapa Tuhan menyampaikan sebenarnya manusia itu dapat hidup sempurna sebagaimana yang Yesus teladankan. Mari kita coba pupuk tabiat kita sedikit demi sedikit untuk memilih apa yang Yesus telah teladankan untuk kita lalui. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Pada jam doa kita di sini dianjurkan agar kita berdoa doa yang tetap, yaitu kalimat, biarlah langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mari kita doakan hal ini hari ini. Dan jika ada di antara Anda yang juga ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk turut mendoakannya. Dan saya juga mengajak kita semua, jika Anda ingin berbagi hal yang Anda syukuri, Anda pun dapat menuliskannya di kolom komentar yang sama. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa esok hari untuk melanjutkan mendengarkan bacaan renungan pagi kita. Kiranya Tuhan terus menyertai kegiatan kita sepanjang hari ini. Amin.